Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yufa Malinda dari Prodi Gizi semester 3 ingin menjelaskan tentang obat dan ibu hamil. Baik, obat dan ibu hamil. Obat dan ibu hamil tidak dipungkiri bahwa selama kehamilan dan menyusui, seorang ibu dapat mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan yang membutuhkan obat. Pemahaman mengenai keamanan penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusui belum dimengerti dengan baik di masyarakat. Dalam kalangan tenaga kesehatan sendiri pun belum dapat memaksimalkan pemahaman penggunaan obat bagi ibu hamil dan menyusui. Secara umum, patokan pada penggunaan dan penggolongan keamanan obat pada ibu hamil dan menyusui masih mengarah pada panduan FDA. Jadi, banyak ibu hamil menggunakan obat dan suplemen pada periode organogenesis sedang berlangsung sehingga risiko terjadi cacat janin lebih besar. Di sisi lain, mengingat beberapa jenis obat dapat melintasi plasenta, maka pengguna obat pada wanita hamil perlu hati-hati. Selama trimester pertama cacat lahir, teratogenesis, dan resiko terbesar adalah kehamilan 3-8 minggu. Selama trimester kedua dan ketiga, obat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin atau dapat meracuni plasenta. Jadi, berikut kategori tingkat keamanan penggunaan obat pada ibu hamil dari FDA. Kategori A, aman untuk janin seperti vitamin C, asam folat, vitamin B6, paracetamol, zinc, dan sebagainya. Kategori B, cukup aman untuk janin seperti amoxicillin, ampicillin, azithromycin, bisacodyr, cefadroxil, cefepime, cefilizim, cefotazim. Jadi, kategori C dapat beresiko digunakan jika perlu. Obat dianjurkan hanya jika manfaat yang diperoleh oleh ibu atau janin melebihi resiko yang mungkin timbul pada janin. Contohnya albendazole, allopurinol, aspirin, amitriptilin. Jadi, bukti positif dari resiko digunakan jika darurat. Penggunaan obat diperlukan untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa atau penyakit serius, di mana obat yang lebih aman tidak efektif atau tidak dapat diberikan. Contohnya, alprazolam, amikacin, amiodaron, carbamazepin, cordiazepam, diazepam, kanamycin, phenytoin, asam alfloat, dan sebagainya. Jadi kategori X, kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin. Contohnya amlodipin, atorvastatin, kafein, ergotamin. Jadi, efikasi kemajuran adalah pertimbangan utama menggunakan obat khususnya untuk A dan B. Untuk obat yang masuk kategori C dan D. Jadi, selama kehamilan terjadi perubahan-perubahan fisiologi yang mempengaruhi farmakokinetika obat, perubahan fisiologi tersebut misalnya perubahan volume cairan tubuh yang dapat menyebabkan penurunan kadar putatin, kafein, ergotamin. Jadi, efikasi kemajuran adalah pertimbangan utama menggunakan obat khususnya untuk A dan B. Untuk obat yang masuk kategori C dan D. Jadi, selama kehamilan terjadi perubahan-perubahan fisiologi yang mempengaruhi farmakokinetika obat, perubahan fisiologi tersebut misalnya perubahan volume cairan tubuh yang dapat menyebabkan penurunan kadar puncak obat-obat di serum.
terutama obat-obat yang terdistribusi di air dan obat dengan volume distribusi yang rendah. Jadi, peningkatan cairan tubuh juga menyebabkan pengenceran albumin serum yang menyebabkan penurunan ikatan obat albumin sehingga obat bebas banyak terakumulasi dalam darah dan berpotensi meningkatkan efek yang merugikan. Tetapi hal ini tidak bermakna secara klinis karena bertambahnya kadar obat dalam bentuk bebas juga akan menyebabkan bertambahnya kecepatan metabolisme obat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.